Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dr. Haji Sulastiningsih Jumingin M.Hum selaku pembimbing 1. Yang terhormat Dr. Usman SPD MPD selaku pembimbing 2. Yang terhormat Dr. Juanda M.Hum selaku penguji 1. Yang terhormat Dr. Aziz SPD MPD selaku penguji 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Diansari, mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2017, akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Tindak Tutur Ekspresif dalam Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, karya Marcella F.P. Kajian pragmatik. Bahasa merupakan alat komunikasi karena bahasa digunakan oleh manusia sebagai alat agar dapat berinteraksi dengan sesama manusia. Bahasa juga digunakan oleh manusia sebagai alat untuk menyampaikan ide, gagasan, tujuan, bahkan perasaannya terhadap mitra tuturnya. Bahasa juga digunakan sebagai media komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Dalam setiap proses berbahasa, menciptakan sebuah peristiwa tutur. Peristiwa tutur merupakan satu rangkaian tindak tutur dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan dan dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Tindak tutur merupakan suatu kajian pragmatik yang melibatkan penutur, mitra tutur, dan topik yang dibicarakan. Dalam berkomunikasi, penutur menggunakan tindak tutur untuk menyampaikan maksud dari tuturannya kepada mitra tutur. Secara pragmatis, tindak tutur dapat dibedakan menjadi 3 jenis tindakan yang diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak ilokusi, tindak lokusi, dan tindak perlokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang berfungsi untuk menyatakan atau menginformasikan sesuatu. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang berfungsi menyampaikan sesuatu dengan maksud untuk melakukan tindakan yang ingin dicapai oleh penuturnya pada waktu menuturkan sesuatu kepada mitra tutur. Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang pengutaraannya dimaksud untuk mempengaruhi lawan tutur. Tindak tutur ilokusi dibagi menjadi beberapa tindak tutur berdasarkan dengan fungsinya. Tindak tutur dibedakan menjadi 4. Yang pertama, fungsi kompetitif, yang kedua, fungsi konvival, yang ketiga, fungsi kolaboratif, dan yang keempat, fungsi konfliktif. Pembagian berdasarkan beberapa kriteria terdapat 5 tindak tutur ilokusi. Yang pertama, tindak tutur asertif, yang kedua, tindak tutur direktif, yang ketiga, tindak tutur komisif, yang keempat, tindak tutur ekspresif, dan yang kelima, tindak tutur deklaratif. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas dan berfokus mengenai tindak tutur ekspresif. Tindak tutur ekspresif merupakan jenis tindak tutur yang menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh penutur. Terjadinya peristiwa tutur dalam sebuah komunikasi selalu berkaitan dengan konteksnya. Oleh karena itu, tindak tutur merupakan hasil dari proses komunikasi. Dalam sebuah percakapan, tindak tutur dapat berbentuk tulisan maupun lisan. Salah satu contoh tindak tutur lisan dapat ditemukan di dalam percakapan sebuah film. Film adalah media komunikasi yang bersifat audiovisual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu. Dalam sebuah film, terdapat dialog antar tokoh yang mirip dengan situasi kehidupan yang nyata ketika berbahasa. Melalui dialog tersebut, kita dapat mengetahui tindak tutur yang dilakukan antar tokoh. Penggunaan tuturan disertai dengan konteks yang mendukung jalannya cerita digunakan untuk mencapai sebuah tujuan komunikasi. Dalam sebuah pertunjukan film, seorang tokoh menggunakan cara tertentu dengan memanfaatkan konteks agar tindak tutur dalam sebuah dialog dapat dipahami penonton. Hal tersebut menggunakan sebuah cara atau strategi yang tepat, yakni strategi pengekspresian. Strategi pengekspresian yang digunakan tokoh dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini menggunakan berbagai ragam tindak tutur yang sangat menarik. Tindak tutur merupakan bagian dari kajian pragmatik yang sangat berhubungan erat dan merupakan salah satu ilmu yang menarik untuk diteliti. Hal ini terbukti oleh ditemukannya beberapa penelitian yang mengkaji tindak tutur. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam meneliti kajian tindak tutur. Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini dengan kajian tindak tutur ekspresif ditemukan pada skripsi RIMA 2019 dengan judul penelitian tindak tutur ekspresif dalam acara Celebrity on the Way sesi Ahmad Dhani yang meneliti tindak tutur ekspresif dalam bentuk
wujud tindak tutur ekspresif, fungsi tindak tutur ekspresif, dan modus tindak tutur ekspresif. Hasil penelitian tersebut adalah wujud tindak tutur ekspresif antara lain ekspresif jengkel, marah, percaya diri, pasrah, menggunjing, menolak, dan mencela. Adapun penelitian sebelumnya yang relevan juga ditemukan pada skripsi Daulay 2020 dengan judul penelitian Analisis Kepribadian Tokoh Utama. Nanti kita cerita tentang hari ini kajian psikologi sastra. Dalam penelitian tersebut mengkaji mengenai ilmu psikologi sastra yang memiliki daya tarik tersendiri antara lain tingkah laku, kepribadian, bahkan juga konflik-konflik para tokoh. Akan tetapi, dalam penelitian ini berfokus pada menganalisis kepribadian tokoh dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Hasil penelitian tersebut bahwa tokoh utama dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini memiliki karakter sebagai berikut: ambisius, keras kepala, bersungguh-sungguh, riang gembira, bertanggung jawab, humoris, mudah bergaul, kecewa, marah, berontak, merasa bersalah, persoalan terasa berat, dan tenang. Dari hasil pertimbangan-pertimbangan penelitian tersebut, judul dalam penelitian ini adalah Tindak Tutur Ekspresif dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian relevan sebelumnya. Persamaan dari penelitian relevan sebelumnya yang pertama terdapat pada pengkajian pragmatik dari segi tindak tutur ekspresif yang mengkaji wujud tindak tutur ekspresif. Adapun perbedaannya terletak pada masalah yang dikaji. Dalam penelitian tersebut tidak mengkaji strategi pengekspresian yang dilakukan para tokoh dan perbedaan objek penelitian. Persamaan dari penelitian relevan sebelumnya yang kedua terdapat pada objek yang diteliti, yaitu film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini karya Marshall F.P. Adapun perbedaannya terletak pada kajian yang diteliti. Penelitian tersebut fokus pada kajian psikologi sastra yang menganalisis kepribadian tokoh. Terdapat hal yang dipertimbangkan dalam menganalisis film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, yaitu dibandingkan dengan jenis tindak tutur ilokusi lainnya, tindak tutur ekspresif pada segmen tutur tersebut lebih dominan. Terdapat berbagai macam jenis tindak tutur ekspresif yang mengeluh, menghina, mengejek, memuji, dan lain sebagainya. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimanakah wujud tindak tutur ekspresif dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini? Bagaimanakah fungsi tindak tutur ekspresif dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini? Dan bagaimanakah strategi pengekspresian yang dilakukan tokoh pada film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini? Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, mendeskripsikan wujud tindak tutur ekspresif dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Mendeskripsikan fungsi tindak tutur ekspresif dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Dan mendeskripsikan strategi pengekspresian yang dilakukan tokoh pada film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini mempunyai manfaat bagi beberapa pihak berikut ini. Manfaat teoretis. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bertambahnya khazanah ilmu pengetahuan bahasa Indonesia, khususnya kajian tindak tutur ekspresif dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Manfaat praktis bagi mahasiswa. Menambah wawasan para mahasiswa tentang tindak tutur ekspresif dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran untuk menelaah kajian yang serupa, sehingga penelitian tentang tindak tutur ekspresif dan konteksnya lebih berkembang. Krida Laksana dalam Putri 2019 menyatakan pragmatik merupakan syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tidaknya pemakaian bahasa dalam berkomunikasi. Yule juga mengemukakan pendapat mengenai pragmatik. Definisi pragmatik menurut Putri 2019 yaitu 1. Bidang yang mengkaji makna penutur. 2. Bidang yang mengkaji menurut konteksnya. 3. Bidang yang melebihi kajian tentang makna yang diujarkan, mengkaji makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembicara. Dan 4. Bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pragmatik merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang makna dari penutur maupun lawan tutur yang berkaitan dengan konteks atau situasi tuturan dalam berkomunikasi.
Peristiwa tutur, speech event, adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yakni penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Seperti yang telah dibahas sebelumnya mengenai pengertian peristiwa tutur, terlihat bahwa salah satu percakapan antara penutur dengan petutur yang dapat disebut peristiwa tutur antara lain ada partisipan, penutur, dan petutur. Satu pokok tuturan harus dalam waktu tertentu, tempat tertentu, dan situasi tertentu. Seorang pakar sosial linguistik, Dale Helms, mengemukakan 8 komponen itu dirangkaikan menjadi sebuah akronim speaking, seperti yang dikutip oleh Wardow 2011 seperti berikut. Huruf pertama yakni S, menandakan setting atau scenes. Hal ini berkenaan dengan tempat, waktu, serta situasi dan kondisi fisik yang ada di seputar terjadinya peristiwa tutur. Huruf kedua yakni P, menandakan participants. Hal ini berkenaan dengan peserta, yakni semua orang yang ikut serta dalam peristiwa tutur yang mencakup penutur, mitra tutur, dan pendengar partisipasi, yaitu orang yang turut serta mendengarkan tindak tutur serta partisipasi mempunyai posisi yang berbeda. Huruf ketiga yakni E, menandakan ends. Hal ini berkenaan dengan tujuan, merupakan tujuan atau hasil yang ingin dicapai penutur dengan cara menuturkan hal yang ingin dilaksanakan. Huruf keempat yakni A, menandakan act sequence. Hal ini berkenaan dengan rentetan tindakan yang mengacu kepada bentuk dan isi pesan. Bentuk pesan merupakan realisasi saat melakukan tindak tutur, sedangkan isi dalam pesan tersebut merupakan sebuah makna yang berisi tentang informasi yang disampaikan penutur. Huruf kelima yakni K, menandakan case. Hal ini berkenaan dengan kunci, yang merupakan cara mitra tutur menyampaikan sifat saat menuturkan, misal dengan cara lembut, santai, serius, dan lain sebagainya. Sifat psikis ini dapat menentukan maksud penutur dalam tindak tuturnya. Huruf keenam yakni I, menandakan instrumentalitas. Hal ini berkenaan dengan penyalur, yang merupakan alat yang digunakan saat menyampaikan sebuah tuturan. Misal saja disampaikan dengan penyalur teknis pengeras, telepon, dan sebagainya. Huruf ketujuh yakni N, menandakan norms. Hal ini berkenaan dengan norma-norma atau aturan-aturan yang digunakan dalam berkomunikasi. Norma-norma ini mencakup dua hal, yakni norma-norma interaksi, misalnya cara bergilirnya berbicara, kekompetenan penutur, cara interupsi, dan norma-norma interupsi yang harus dipahami seperti melogos, menggelengkan kepala, dan sebagainya. Huruf ke-8 yakni G, menandakan genres. Hal ini berkenaan dengan genre, yaitu suatu register khusus yang dipakai seperti cerita bebas, khutbah, dan sebagainya. Setiap ragam genre tersebut, tuturan memiliki spesifikasi yang tentu berpengaruh terhadap wujud-wujud tindak tutur yang ada di dalamnya. Berkenaan dengan tindak tutur, Purba 2011 mengemukakan pendapat bahwa tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologis, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam tindak tutur itu, yang lebih dilihat adalah makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Kemudian pendapat dari Sinclair dan Purba 2011 yang pernah mengadakan suatu pengamatan terhadap peristiwa sosial itu disebutnya sebagai kerangka analitis yang berada paling luas dan selanjutnya secara berturut-turut membagi urutan wacana hingga ke bagian yang paling kecil yakni tindak. Tindak ini didefinisikan sebagai unit berbicara yang paling kecil yang bisa dikatakan mempunyai suatu fungsi. Berbagai tindak diberi nama yang disesuaikan dengan setiap fungsi wacana seperti mencari keterangan, bertanya, dan sebagainya. Menurut Ismari 1995, tindak tutur merupakan segala tindakan yang dilakukan ketika berbicara, kan tetapi definisi yang dipaparkan terlalu luas untuk sebagian besar tujuan, karena manfaat berbicara tersebut mencakup sebagian besar kegiatan manusia. Masyarakat menggunakan bahasa untuk membangun jembatan, untuk menyatukan kekuatan-kekuatan politik, untuk menyatakan argumentasi, untuk menyampaikan informasi kepada sesama, dan lain sebagainya. Pendapat lain dituturkan oleh Mulyana 2017, tindak tutur adalah fungsi bahasa sebagai sarana penindak. Semua kalimat atau ujaran yang diucapkan oleh penutur sebenarnya mengandung fungsi komunikasi tertentu. Fungsi inilah yang menjadi acuan para penutur untuk melaksanakan sesuatu.
RIMA 2019 mengemukakan bahwa secara pragmatis setidak-tidaknya ada 3 jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Tindak tutur lokusi merupakan tindak tuturan yang mengaitkan suatu topik dengan satu keterangan dalam satu hubungan pokok dengan predikat atau topik dan penjelasan dalam semantik. Tindak tutur ilokusi yaitu pengucapan suatu pernyataan, tawaran, janji, dan sebagainya. Dan tindak tutur perlokusi yaitu hasil atau efek yang ditimbulkan oleh pendengar tuturan setelah mendengar kalimat yang didengar. Kemudian berdasarkan fungsinya, tindak tutur dapat dibagi menjadi 5, yaitu asertif atau representatif yang berfungsi untuk menguatkan, menduga, menegaskan, dan mengumumkan. Komisif memiliki fungsi untuk melakukan sesuatu, misalnya bersumpah atau berjanji. 3. Direktif memiliki fungsi untuk mendorong pendengar untuk melakukan sesuatu, misalnya menyuruh, meminta, menasihati. 4. Ekspresif adalah tindak tutur yang menyangkut perasaan dan sikap, seperti meminta maaf, berterima kasih, dan lain sebagainya. 5. Deklarasi yang berfungsi untuk memutuskan sesuatu, seperti menghukum, memecat, memberikan nama, dan sebagainya. Konteks tutur menurut Anyanto 2013 mengartikan konteks ujaran sebagai latar belakang pengetahuan yang diperkirakan dimiliki dan disetujui bersama oleh pembicara atau penulis dan penyimak atau pembaca, serta menunjang interpretasi penyimak terhadap apa yang dimaksud pembicara dengan suatu ucapan tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa konteks merupakan latar belakang pengetahuan dan pemahaman yang sama antar penutur dan mitra tutur, sehingga dapat menentukan maksud tuturan tersebut. Konteks tersebut dapat dibedakan atas konteks kontekstual, konteks eksistensial, konteks situasional, konteks aksional, dan konteks psikologis, yaitu sebagai berikut. Konteks kontekstual adalah konteks yang berupa konteks, yakni medan wacana yang di dalamnya terkait dengan orang, tempat, wujud, peristiwa, fakta, dan sebagainya. Kemudian konteks eksistensial adalah berupa partisipan, waktu, dan tempat yang mengiringi tuturan, misalnya siapa yang menuturkan dan kepada siapa tuturan itu ditujukan, kapan dan di mana tempatnya. Kemudian konteks situasional, jenis faktor tertentu kerangka sosial institusi yang luas dan umum, seperti pengadilan, rumah sakit, ruang kelas, dan lain sebagainya. Konteks aksional adalah suatu tindakan atau perilaku nonverbal yang menyertai penuturannya, misalnya menarik nafas dalam-dalam, menatap, membusungkan dada, dan lain-lain. Konteks psikologis adalah situasi psikis dan mental yang menyertai penuturan, seperti memarahi, sedih, gembira, bersemangat, dan sebagainya. Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dimaksud oleh penutur agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam tuturan itu. Tindak tutur ekspresif banyak digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Tindak tutur ekspresif tidak hanya dipahami melalui tuturan, tetapi melalui gestur atau gerakan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan untuk mengekspresikan perasaannya. Hal ini dikemukakan oleh Tarigan. Ekspresif mempunyai fungsi untuk mengekspresikan, mengungkapkan, atau memberitahukan sikap psikologis sang pembicara menuju suatu pernyataan keadaan yang diperkirakan oleh lokusi, misalnya mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memaafkan, mengampuni, menyalahkan, memuji, dan lain sebagainya. Berdasarkan penjabaran tersebut, tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang berfungsi mengungkapkan perasaan tertentu kepada mitra tutur. Tuturan ekspresif bahasa mengarah bagaimana menyampaikan pesan. Artinya, bahasa dipergunakan untuk menyampaikan ekspresi penutur. Fungsi bahasa tersebut biasa digunakan untuk mengekspresikan emosi, keinginan, atau perasaan penutur. Tuturan ekspresif misalnya berupa bentuk bahasa yang digunakan untuk meminta maaf, memohon, dan mengungkapkan rasa gembira, dan sejenisnya. Ketika bertutur, seseorang tidak hanya mengungkapkan kata atau kalimat, tetapi dalam setiap tuturan terdapat maknanya. Dalam berinteraksi, seseorang tidak jarang menggunakan tuturan ekspresif yang beraneka ragam, antara lain sebagai berikut. Tindak tutur ekspresif memuji ialah tindak tutur terjadi karena beberapa faktor, yakni penutur berusaha merayu lawan tutur karena penutur ingin menyenangkan hati lawan tutur, atau karena perbuatan terpuji yang dilakukan oleh penutur. Yang kedua, kemudian tindak tutur ekspresif menyatakan ungkapan terima kasih adalah kalimat atau wacana yang berisi ungkapan rasa syukur karena seseorang telah melakukan sesuatu untuk pihak tertentu guna memperoleh suatu tujuan.
Kemudian, tindak tutur ekspresif meminta maaf merupakan suatu ungkapan yang berisi permintaan maaf kepada seseorang karena telah berbuat kesalahan atau merasa tidak bisa berbuat sebaik-baiknya sesuai dengan harapan seseorang. Kemudian, tindak tutur ekspresif mengeluh adalah tindak tutur merupakan tindak tutur yang terjadi karena ingin mengungkapkan rasa susah yang disebabkan oleh penderitaan. Kemudian, tindak tutur ekspresif ucapan selamat merupakan tindak tutur yang terjadi karena beberapa faktor, yakni penutur mendapat sesuatu yang istimewa. Penutur memberikan sambutan istimewa kepada lawan tutur atau sebagai sambutan atau salam penanda waktu sehingga lawan tuturnya mengucapkan selamat kepada penutur sebagai ekspresi kebahagiaan. Pengertian lain juga ditegaskan oleh Sukatman 2002 yang berpendapat bahwa ungkapan selamat merupakan kalimat yang berisi pernyataan ikut senang atau bahagia yang disampaikan oleh simpatisan kepada orang yang sedang menerima kebahagiaan atau sedang beruntung. Tindak tutur ekspresif mengungkapkan perasaan marah merupakan sebuah situasi yang terjadi akibat perlakuan tidak pantas dan tidak menyenangkan baik perkataan maupun tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini biasanya disertai dengan tindakan fisik yang bertujuan menyakiti seseorang yang dianggap bersalah. Tindak tutur ekspresif keterkejutan adalah tindak tutur yang terjadi karena keadaan yang tiba-tiba dan tidak terduga yang mengakibatkan penutur terperanjat. Tindak tutur ekspresif mengagumi adalah tindak tutur yang terjadi karena penutur menyaksikan penampilan mitra tutur dari segi fisik maupun dari segi keahlian yang menimbulkan rasa takjub. Tuturan ekspresif mengagumi ini tidak disampaikan secara langsung kepada seseorang yang mempunyai keahlian. Hal ini diucapkan kepada orang terdekat maupun dituturkan untuk dirinya sendiri. Kemudian tindak tutur ekspresif menggoda adalah tindak tutur yang terjadi karena penutur mengganggu atau mengusik lawan tutur. Hal ini digunakan sebagai gurauan dan biasanya membuat lawan tutur malu, bahkan meningkatkan kepercayaan diri lawan tutur. Fungsi utama dari tindak tutur ekspresif adalah untuk mengekspresikan, menyatakan, dan mengungkapkan perasaannya kepada mitra tutur. Menurut Ibrahim, acknowledgement adalah ekspresi perasaan tertentu kepada mitra tutur baik yang berupa tuturan maupun tindakan. Adapun fungsi yang termasuk dalam fungsi ekspresif adalah sebagai berikut. Yang pertama, permintaan maaf atau apologies, yaitu ekspresi penyesalan karena telah melukai atau mengganggu mitra tutur. Dalam mengungkapkan rasa penyesalan, penutur meminta maaf kepada mitra tutur karena kesalahan atau hal yang melukai, serta dengan tujuan mitra tutur percaya bahwa penutur menyesal telah melakukan hal tersebut kepada mitra tutur. Kemudian menyatakan terima kasih. Ibrahim menjelaskan fungsi terima kasih adalah mengekspresikan rasa syukur karena telah menerima sesuatu. Dalam mengucapkan terima kasih, penutur mengekspresikan rasa terima kasih untuk mitra tutur karena pertolongan atau sesuatu dan bermaksud bahwa mitra tutur percaya bahwa penutur berterima kasih. Menyatakan rasa simpati, mengekspresikan rasa simpati karena ketidakberuntungan atau musibah yang sedang dialami oleh mitra tutur. Dalam mengucapkan belasungkawan kepada mitra tutur karena musibah yang dialami, penutur mengekspresikan rasa simpati dengan musibah dan bermaksud sehingga mitra tutur percaya bahwa penutur bersimpati dengan mitra tutur yang sedang mengalami musibah. Kemudian menyatakan sikap, mengekspresikan penghargaan atau penilaian dari seseorang. Dalam mengucapkan atau menyatakan sikap, membenci, mengkritik, mengeluh, memuji, mencela, menyalahkan, dan lain sebagainya. Menyatakan sikap, mengekspresikan penghargaan atau penilaian dari seseorang. Dalam mengucapkan atau menyatakan sikap, membenci, mengkritik, mengeluh, memuji, mencela, menyalahkan, dan lain sebagainya. Dalam menyampaikan maksud agar mitra tutur percaya bahwa penutur menghargai guna memenuhi harapan sosial. Kemudian menyatakan salam, mengekspresikan rasa gembira karena mitra tutur menerima kebahagiaan, keberhasilan, bertemu atau melihat seseorang. Dalam mengucapkan salam, sapaan penutur mengucapkan dengan ekspresi senang karena melihat atau bertemu mitra tutur dan bermaksud sehingga mitra tutur percaya bahwa penutur senang melihat dan bertemu dengan mitra tutur. Kemudian menyatakan harapan. Dalam mengucapkan harapan, penutur mengharapkan kepada mitra tutur kebahagiaan terhadap sesuatu yang diinginkan. Dalam hal ini berfungsi menyatakan harapan, sehingga bermaksud mitra tutur dapat percaya bahwa penutur berharap yang diinginkan oleh mitra tutur dapat terwujud. Kemudian menyatakan tantangan. Dalam menyatakan tantangan, menentang dan protes, penutur mengharapkan kepada mitra tutur dapat menerima dan menghargai terhadap sesuatu yang tidak diinginkan oleh penutur. Dalam hal ini, berfungsi menyatakan tantangan sehingga bermaksud mitra tutur dapat percaya bahwa penutur protes atau tidak setuju yang diinginkan oleh mitra tutur. Strategi pengekspresian.
Strategi pengekspresian merupakan sebuah cara yang ditempuh untuk mengekspresikan sebuah tindak tutur. Strategi pengekspresian dapat dianalisis dengan strategi formal, strategi kontekstual, dan strategi tindak tutur tidak langsung, yang merupakan strategi dari ranah kesantunan berbahasa. Pada tindak tutur dan kesantunan berbahasa memiliki suatu persamaan antara lain sama-sama mengungkapkan perasaan. Tindak tutur ekspresif merupakan bentuk dari suatu rangsangan yang menyebabkan terjadinya perasaan tersebut. Hal ini sama-sama mengungkapkan perasaan emosional melalui tuturan langsung dan tidak langsung. Strategi tersebut juga menganalisis kontekstualisasi yang juga diteliti pada tindak tutur ekspresif. Jadi ketiga strategi tersebut dapat digunakan untuk menganalisis strategi pengekspresian dalam tindak tutur ekspresif. Yang pertama, strategi formal. Strategi yang memanfaatkan unsur kebahasaan dan terdapat dalam penggunaan bahasa saat dituturkan. Sifat penuturan strategi formal dalam strategi pengekspresian tersebut yakni lembut, kasar, tinggi, rendah merupakan aspek formal kebahasaan sebagai unsur suprasegmental. Kemudian strategi kontekstual merupakan strategi yang menggunakan konteks saat menuturkannya, misalnya konteks aksional yang berupa gerakan tubuh. Kemudian strategi tindak tutur tak langsung merupakan strategi penyampaian tindak tutur yang dilakukan atau diekspresikan melalui tindak tutur tak langsung, yakni mengatakan sesuatu yang maknanya tidak sejajar dengan maksud atau tujuan yang diungkapkan. Film merupakan media komunikasi audio visual yang keberadaannya sangat fenomenal karena mampu memperlihatkan gambar hidup dengan layar. Film sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, dinikmati oleh segenap masyarakat dari berbagai usia dan latar belakang sosial. Menurut Effendi 1986, film merupakan media komunikasi audiovisual yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu kepada orang lain atau sekelompok orang. Film sendiri mampu mengirim pesan dengan banyak tujuan, ada yang bertujuan sekedar hiburan, pesan moral, pendidikan, informasi, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari keseluruhan, jenis-jenis film sendiri memang dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan dengan tujuan pembuatannya. Berikut ini adalah jenis-jenis film berdasarkan tujuannya. Pertama, film animasi atau kartun. Film kartun memanglah bukanlah film yang dibuat. Pertama, pasalnya film kartun merupakan bagian dari teknologi yang tidak mengandalkan realita dalam pembuatannya. Dalam sinematografi, film ini masuk sebagai film khusus yang berasal dari serangkaian gambar dan disatukan agar terlihat bergerak. Kumpulan dari gambar-gambar tersebutlah yang kemudian ditampilkan pada layar dan diputar agar terlihat seperti gambar yang hidup dan nyata. Film kartun yang begitu terkenal diantaranya adalah Upin Ipin, Donald Bebek, Mickey Mouse, dan lain sebagainya. Kemudian film cerita. Tentunya Anda seringkali melihat film cerita, karena memang film jenis inilah yang paling banyak dibuat di berbagai belahan dunia. Film cerita tentu saja mengandung cerita yang mampu menghibur penonton, di mana film ini lazimnya dipertontonkan di bioskop dan juga dijual sebagai produk penjualan. Ada film cerita yang dibuat dari cerita fiktif, dan ada pula cerita yang memang diambil dari kisah nyata. Film cerita sendiri dibagi menjadi beberapa macam, tergantung dari isi cerita yang diangkat. Film cerita yang banyak diminati di industri perfilman diantaranya adalah film horor, film drama, fantasi, laga, dan lain sebagainya. Kemudian film dokumenter. Film ini menyajikan cerita nyata melalui berbagai cara dan dibuat untuk berbagai macam tujuan. Namun, film dokumenter tidak pernah lepas dari tujuannya, yakni menyebarkan informasi, pendidikan, dan propaganda bagi orang atau kelompok tertentu. Kemudian film pendek. Film yang durasinya di bawah 60 menit dan seringkali dihasilkan oleh para pelajar. Film ini dibuat untuk tugas maupun digunakan untuk acara televisi yang melombakan. Kemudian film panjang. Kebalikan dengan film pendek, tentu saja film panjang dibuat dengan durasi lebih lama, yakni 60 menit lebih. Film ini biasanya diputar di bioskop dengan durasi rata-rata 120 menit. Mengingat waktu tayangnya yang lama, tentu saja biaya produksi film panjang ini lebih banyak dibandingkan dengan film pendek. Film berita. Film ini berisi tentang kejadian-kejadian nyata yang sifatnya aktual. Film ini harus bersifat objektif, di mana tidak mengandung unsur persuasif ataupun memihak pada kalangan tertentu. Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini merupakan serial drama keluarga Indonesia yang disutradarai oleh Angga Dwi Mas Sasongko. Diadaptasi dari sebuah novel karya Marcella F.P. dan diproduksi oleh V Cinema Pictures pada awal tahun 2020. Film ini dibintangi oleh Rio Dewanto, Sheila Dara Aisha, Rachel Amanda, dan pemeran pendukung lainnya.
Film nanti kita cerita tentang hari ini yang diadaptasi dari buku bestseller karya Marcella F.P. yang tayang Januari 2020 berhasil meraup lebih dari 2 juta penonton. Film ini juga menuai respon positif dari kalangan kritikus film. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah penghargaan yang diraih film tersebut. Pragmatik dipandang sebagai kajian tentang hubungan bahasa dengan konteks yang digramatikalisasikan atau yang dikodekan dalam struktur bahasa. Kajian pragmatik terkait langsung dengan fungsi utama bahasa yakni sebagai komunikasi. Seperti halnya dalam sebuah film, ketika berdialog, tokoh berperan sebagai pengguna bahasa yang disebut penutur dan mitra tutur. Adanya interaksi antara penutur dan mitra tutur, maka terjadilah sebuah tindak tutur. Salah satu jenis tindak tutur yakni tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi terdiri dari beberapa bentuk tindak tutur, seperti ekspresif. Adapun bentuk, fungsi, dan strategi tindak tutur ekspresif yang diangkat dari rumusan masalah sebagai berikut. Bentuk tindak tutur ekspresif yang pertama, memuji, terima kasih, meminta maaf, mengeluh, ucapan selamat, marah, terkejut, kagum, dan menggoda. Adapun fungsi tindak tutur ekspresif antara lain menyatakan maaf, menyatakan terima kasih, menyatakan simpati, menyatakan sikap, menyatakan salam, menyatakan harapan, dan menyatakan tantangan. Kemudian strategi pengekspresian tindak tutur ekspresif antara lain strategi formal, strategi kontekstual, dan strategi tidak langsung. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang diolah peneliti bukan berupa angka-angka melainkan dalam bentuk tuturan sebagai data yang dihasilkan dari kata-kata tertulis atau lisan yang berfokus pada penggunaan tindak tutur ekspresif dalam film. Penelitian ini dilakukan menggunakan situasi nyata pengguna bahasa. Adapun waktu dan tempat. Waktu peneliti direncanakan mulai pada bulan Juni 2021 sampai pada bulan Agustus 2021, yakni dalam kurung waktu 3 bulan. Peneliti ini akan dilakukan di rumah peneliti. Rumah peneliti beralamat di Jalan Pacinang Raya nomor 7, Kelurahan Teluk Baru, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun data dan sumber data. Data penelitian ini berupa kata atau kumpulan kata yang dituturkan oleh para tokoh dalam film nanti kita cerita tentang hari ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan dari percakapan yang terdapat dalam film nanti kita cerita tentang hari ini. Selanjutnya data tersebut akan dicatat. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian salah satu langkah yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Berikut penjelasan dari ketiga tahap tersebut. Yang pertama, tahap persiapan, yakni pemilihan dan pemantapan judul penelitian. Dalam penelitian ini, judul yang dipilih adalah tindak tutur ekspresif dalam film nanti kita cerita tentang hari ini karya Marcella F.P. Kajian pragmatik. Dan menonton film nanti kita cerita tentang hari ini yang telah diunggah di dalam laptop peneliti. Kemudian mencari dan menemukan masalah. Pengelolaan kajian pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain buku-buku, internet, dan skripsi tentang penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah penelitian. Menyusun metode peneliti yang bertujuan untuk mempermudah melaksanaan penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi, teknik simak, dan teknik catat. Kemudian menganalisis data berdasarkan teori dan disesuaikan dengan metode analisis. Kemudian penarikan kesimpulan hasil yang dideskripsikan pada bagian penutup. Yang ketiga, tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian terdiri atas menyusun laporan penelitian yang berjudul Tindak Tutur Ekspresif dalam film nanti kita cerita tentang hari ini karya Marcella F.P. Kajian pragmatik sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Kemudian laporan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Selanjutnya pertanggungjawaban laporan kepada dosen pembimbing dan dosen penguji. Selanjutnya, revisi laporan penelitian. Pada kegiatan ini dilakukan perbaikan mengenai kekurangan-kekurangan pada laporan yang telah direvisi sebelumnya. Kemudian, revisi laporan ini dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan dosen penguji. Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang paling penting dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, teknik simak, dan teknik catat. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.
pertama, teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah tersedia. Dokumen dapat berupa foto, video, maupun catatan dari orang lainnya atau yang sudah ada sebelumnya. Dokumen pada penelitian ini adalah berupa film nanti kita cerita tentang hari ini yang ditonton melalui laptop peneliti. Film tersebut diindikasikan memuat data yang sesuai dengan penelitian. Kedua, teknik simak. Menurut Sudaryanto 2015 menjelaskan bahwa teknik simak bebas libat cakap merupakan teknik simak yang memposisikan peneliti tidak terlibat dalam dialog, konferensi, atau imbal wicara. Peneliti tidak terlibat langsung, namun hanya menyimak data yang ada pada sumber data yang digunakan. Teknik simak dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyimak, yaitu mendengar dan memperhatikan film nanti kita cerita tentang hari ini dengan cermat, agar mendapat data berupa tuturan yang diindikasikan dapat menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, peran peneliti sangatlah penting untuk proses menyimak. Proses menyimak video dilakukan secara berulang-ulang agar data yang didapatkan menjadi lebih akurat. Kemudian, teknik catat. Teknik catat adalah kegiatan memindahkan data yang semula berwujud lisan menjadi tulisan melalui proses pencatatan. Teknik ini digunakan untuk mentranskripsikan data lisan yaitu dialog antar tokoh dalam film nanti kita cerita tentang hari ini yang diindikasikan memuat realisasi atau wujud dan fungsi tindak tutur ekspresif serta strategi pengekspresian. Hasil catatan keseluruhan tersebut merupakan data utuh yang akan digunakan untuk dianalisis pada penelitian ini. Teknik catat digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Instrumen penelitian digunakan sebagai acuan dalam menerapkan analisis data yang ditemukan sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan. Adapun penjelasan mengenai instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, peneliti. Peneliti dalam penelitian ini merupakan instrumen kunci yang memiliki peran utama, yakni sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya. Kemudian alat tulis, seperti pulpen dan buku catatan untuk mencatat sesuatu yang berkaitan dengan jalannya penelitian. Kemudian media elektronik. Media elektronik yang digunakan dalam penelitian ini berupa laptop, mengingat objek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu film nanti kita cerita tentang hari ini yang telah diunduh dan ditonton di laptop peneliti. Yang keempat, tabel pengumpul data dan tabel pemandu analisis data. Tabel pengumpul data digunakan untuk mengumpulkan data dan mengelompokkan data tindak tutur ekspresif beserta konteksnya. Tabel pemandu analisis data digunakan untuk menganalisis data yang sudah dikelompokkan dalam tabel pengumpulan data. Pemeriksaan keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi pakar atau ahli dengan memanfaatkan para ahli bahasa. Peneliti mencoba untuk melakukan perbandingan antara tindak tutur para tokoh pada film nanti kita cerita tentang hari ini berdasarkan data-data kebahasaan yang dicari dalam film nanti kita cerita tentang hari ini. Kriteria derajat kepercayaan pemeriksaan ditanyakan langsung dengan ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan ragam dan bentuk tindak tutur para tokoh dalam film nanti kita cerita tentang hari ini serta mengetahui strategi pengekspresian para tokoh. Kemudian pengecekan atau diskusi sejawat dilakukan dengan mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dan bertanya langsung dengan rekan-rekan sejawat, dosen, dan kepada ahli bahasa yang kompeten. Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses pengolahan data yang diawali dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah analisis data diuraikan sebagai berikut. Pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan proses pengklasifikasian, pemilihan, dan pemberian kode pada data yang diperoleh. Tahap ini diklasifikasikan berdasarkan pada rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, sehingga data yang terdapat pada penelitian ini berupa data yang menunjukkan segmen tutur beserta konteks tutur yang terdapat pada film nanti kita cerita tentang hari ini. Setelah data dipilih, kemudian diklasifikasikan dengan cara mengelompokkan berdasarkan keberagaman tindak tutur ekspresif, antara lain mengejek, menghina, menggoda, mengeluh, dan lain sebagainya. Fungsi tindak tutur ekspresif: permintaan maaf, menyatakan terima kasih, menyatakan rasa simpati, menyatakan sikap, menyatakan salam, menyatakan harapan, menyatakan tantangan, strategi serta strategi formal, strategi kontekstual, dan strategi tindak tutur tidak langsung. Kemudian
Penyajian data. Alur penyunting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian data. Penyajian data dianalisis berdasarkan rumusan masalah, antara lain bentuk tindak tutur ekspresif yang meliputi memuji, ucapan terima kasih, meminta maaf, mengeluh, ucapan selamat, mengungkapkan perasaan marah, keterkejutan, mengagumi, menggoda. Fungsi tindak tutur ekspresif meliputi permintaan maaf, menyatakan terima kasih, menyatakan rasa simpati, menyatakan sikap, menyatakan salam, harapan, menyatakan tantangan. Strategi pengekspresian meliputi strategi formal, strategi kontekstual, strategi tindak tutur tak langsung. Kemudian penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, data yang telah terisi dalam tabel analisis data ditarik kesimpulan sesuai dengan bentuk tindak tutur ekspresif, fungsi tindak tutur ekspresif, dan strategi tindak tutur ekspresif. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini diambil dari proses analisis data, bentuk tuturan ekspresif, fungsi tuturan ekspresif, dan strategi pengekspresian yang telah melalui proses klasifikasi. Verifikasi diputuskan apakah hasil yang diperoleh sudah lengkap dan valid ataukah perlu melakukan analisis data kembali untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang muncul. Apabila hasil penelitian sudah lengkap, maka hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam pembahasan laporan penelitian.